Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi eh, keselamatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, sahabat semua, untuk malam ini saya akan mengeksplor suatu tempat, di mana tempat ini adalah tempat berdekatan dengan makom ya. Jadi di tempat ini adalah tempat di mana pohon bambu tumbuh sangat lebat ya. Jadi mitos daripada warga-warga di sini berkenaan dengan tempat ataupun pohon bambu di itu sangat diyakini sekali bahwa tempat itu sangat mengandung aura-aura yang memang negatif ya. Jadi tempat ini bisa dikatakan tempat horor ataupun tempat keramat. Oke, ikuti terus dan jangan lupa saya ingatkan lagi untuk teman-teman terus dukung channel ini Juragan HM dengan cara subscribe, like, dan komen serta share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingatkan lagi bahwa ketika kita masuk suatu kawasan ataupun tempat, apalagi daerah ataupun kawasan itu tidak pernah kita kunjungi ataupun kita tidak pernah tahu, yang pastinya yang pertama kita berdoa ya, minta keselamatan ataupun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa minta izin ya. Karena kita berdampingan dengan makhluk astral ataupun makhluk halus ya. Entah itu wujudnya seperti apa, wallahu alam, kita tidak pernah tahu. Yang jelas kita sebagai hamba Allah senantiasa harus hormat dengan menghormati ya. Oke, kita sudah disuguhi ya bahwa di depan ini adalah pohon bambu ya. Jadi ini masih di tepi jalan teman-teman. Masih di tepi gang ya. Jadi jalan ini walaupun jalan setapak, ini adalah jalan yang selalu dan senantiasa dilalui oleh warga berkaitan dengan aktivitas warga sekitar. Oke, kita jalan lagi teman-teman ya. Di depan ada pohon yang lumayan besar. Ya, ada pohon yang lumayan besar. Assalamualaikum. Nah, ini kalau kita jalan lurus terus arahnya ke kanan itu makom ya. Di depan ada satu dua rumah teman-teman ya, ada satu dua rumah dan hanya warga ataupun masyarakat yang rumahnya berdekatan yang bisa atau yang selalu ya, yang berani untuk lewat sini. Jarang-jarang ya orang yang malam berani karena tempat ini tidak ada lampu teman-teman, tidak ada penerangan. Oke, assalamualaikum. Depan ini pun ada pohon bambu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kepada teman-teman ya, ketika kita masuk suatu kawasan ataupun daerah, kita harus minta perlindungan. Setidaknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terus kita ucapkan salam, Assalamualaikum, karena kita tidak akan pernah tahu teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya galian teman-teman ya, galian galian untuk buat batu bata ya. Assalamualaikum. Luar biasa teman-teman ya pohon bambunya ya. Ini jenisnya bambu ori ya. Bambu petung ya. Ini kalau di daerah Blitar Jawa Timur ini jenisnya bambu petung teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini cukup dalam ya galian itu. Dan di kawasan sini juga nih, kalau kita lihat memang tidak tembus cahaya dari arah sebelah sana teman-teman ya. Tidak tembus. Itu artinya bahwa tempat ini itu cukup cukup menjadi tempat yang jarang dijamah oleh warga ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman-pengalaman hal mistis ataupun hal-hal yang memang di luar nalar kita, silahkan bisa komen ataupun share di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin daripada teman-teman semua punya suatu pengalaman yang memang di luar nalar kita, entah itu apa, yang jelas kita bisa bahas ya di kolom komentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya di sini udah mulai merinding teman-teman ya. Sudah mulai merinding. Karena apa? Pohon bambunya cukup lebat.
Intinya kita tidak ada niat teman-teman ya, tidak ada niat namanya kita merendahkan siapapun. Yang jelas saya di sini hanya mengeksplor suatu tempat. Keadaan siang ketika jalan di samping sebelah tadi itu yang kita lewati itu biasa dilalui oleh warga, dan malam hari itu bagaimana. Oke, ayo kita jalan lagi. Oke teman-teman ya, kita terusin perjalanan kita. Ini yang saya eksplor adalah tempat-tempat di mana pohon bambu tumbuh ya di area perkebunan ataupun pekarangan warga ya. Ini areanya nanti dekat dengan makam ya, pemakaman umum. Oke, assalamualaikum. Ini kalau kita lihat, ini luar biasa ya pohon bambunya ya. Assalamualaikum. Dan menurut cerita daripada warga setempat di wilayah ini, itu sering terjadi dan kejadian hal-hal yang memang di luar nalar kita ya. Assalamualaikum. Itu mungkin sebab kita sendiri yang lewat di daerah ini kemungkinan itu pertama tidak berdoa, yang kedua itu tidak izin ya. Artinya sebuah salam itu semua makhluk itu mengenal teman-teman. Setidaknya kita ucapkan assalamualaikum ya. Terus kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Kita minta perlindungan sama Allah. Kalau teman-teman ada waktu mungkin bisa baca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq untuk minta keselamatan daripada kita, supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, kalau kita lihat assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman ya, auranya pun luar biasa. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Kita jalan lagi teman-teman ya. Jadi depan situ adalah area pemakaman umum ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lewat dulu. Dan saya ingatkan kepada para teman-teman ya, bahwa ketika kita keluar malam hari, apalagi di wilayah-wilayah yang seperti ini, banyak pohon, banyak ranting-ranting, daun kering, itu teman-teman harus lebih safety ya, terutama pada alas kaki, setidaknya pakai sepatu ya. Karena apa? Karena yang ditakutin adalah binatang-binatang yang keluar malam hari, dan itu seperti ular yang mengandung bisa. Itu kita tidak pernah tahu ya teman-teman ya. Nah, ini ada pohon bambu. Ini kita pernah mengeksplor kalau nggak salah video kedua atau pertama ya. Video pertama ya teman-teman ya. Di area sini dan kita keluar. Tapi kita nanti akan mengiri. Ini kalau ke kanan itu area makam teman-teman. Nah, kita akan ngiri. Kita mencari kebun bambu ya. Ada kebun bambu di area sebelah sana. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah pemakamannya. Tuh ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan ngiri. Oke, assalamualaikum. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai kisah ataupun punya pengalaman yang memang pengalaman itu di luar nalar teman-teman sendiri ataupun siapapun, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Juragan HM, Juragan Horor dan Misteri, untuk like, subscribe, dan komen serta share ya, supaya channel Juragan Horor dan Misteri bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, ini di samping sini ada pohon, ini bambu ya, pohon bambu tapi tidak pernah dirawat ya, dan tidak pernah dipotong. Jadi rantingnya ini cukup lebat ya, dan mengganggu sekali ya. Oke, tapi bukan ini yang kita explore. Di depan sana ada pohon bambu yang lumayan lebat. Areanya bambu semua. Oke, assalamualaikum.
Juragan HM adalah channel yang memang hanya mengeksplor ya teman-teman ya, mengeksplor tempat atau kawasan ketika siang hari itu bagaimana dan ketika malam hari itu bagaimana. Juragan HM tidak pernah punya niat untuk mengusik ataupun mengganggu siapapun teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Kita sudah masuki tempat yang kita tuju ya. Ke depan sana itu semua pohon bambu ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Subhanallah, udah mulai merinding saya nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oke, jalan. Oh, luar biasa ya pohonnya ya. Dan saya yakin ini malam ini nggak ada orang kesini teman-teman, terkecuali Juragan HM ya. Karena kita lihat dari pohon bambunya sendiri teman-teman ya. Itu luar biasa, pohon bambunya itu luar biasa. Nah. Oke teman-teman ya, jadi di tempat ini konon banyak masyarakat yang percaya bahwa tempat ini itu mempunyai aura yang lumayan ya, mempunyai aura yang lumayan. Karena kita yang pernah kita tahu bahwa ketika kita berada pada tempat ataupun pohon-pohon seperti ini, pohon bambu khususnya ya, itu menjadi tempat ataupun rumah dari bangsa astral ya. Ya memang kita kan hidup berdampingan, tapi yang jelas kita jangan sampai mengusik ataupun mengganggu satu sama lain. Makanya itu dalam Islam selalu diajarkan bahwa ketika kita memasuki wilayah ataupun daerah tempat yang memang belum pernah kita tahu, kita senantiasa diwajibkan untuk berdoa. Ucapkanlah salam, karena salam semua makhluk itu memahami dan mengetahuinya ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman ya pohon bambunya ya. Jadi pohon bambu ini jarang sekali digunakan oleh warga ya ataupun pemiliknya ya. Astagfirullahaladzim. Suara apa tadi? Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, aku merinding banget, sumpah merinding banget. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa ya areanya, sangat horor sekali. Kesana kanan dan kiri itu dipenuhi oleh ranting dan pohon bambu yang sudah mulai roboh teman-teman ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk mengeksplor tempat-tempat seperti ini teman-teman, jujur kita harus punya nyali yang kuat ya, mental yang kuat. Karena apa? Karena tempat ataupun kawasan seperti ini itu tidak pernah kita tahu jenis dan bagaimana penghuninya. Makanya kita selalu berhati-hati, kita selalu berdoa, minta perlindungan dan pertolongan sama Allah. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keadaan pohon bambu seperti ini menambah kesan horor teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Luar biasa, subhanallah. Allah Akbar. Binatang-binatang malam pun sudah mulai terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, jadi di sebelah sana itu adalah perumahan-perumahan warga ya. Jadi ini saya akan masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Kita akan ngambil sebelah kanan ya.
Kita akan fokus kepada pohon-pohon bambu ini. Ini sampai sampah-sampah di bawah ini teman-teman, ini membahayakan sekali ketika kita merokok ataupun buang sampah sembarangan di sini, ataupun kita membuang puntung api, itu bahaya teman-teman ya. Bisa terjadi kebakaran teman-teman ya. Jadi berbahaya sekali. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita lewat sebelah sana teman-teman ya, lewat sebelah sana, dan ini saya masuk ke dalam lewat untuk jalur ke sebelah sini teman-teman. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebal banget teman-teman ya, tebal banget sampahnya ini, tebal banget. Daun-daun yang berguguran di bawah ini tebal banget. Ini sampai sekitar hampir selutut teman-teman ya, hampir selutut. Oke, assalamualaikum. Bukan niat kami untuk mengganggu, tapi kami hanya mengeksplor ataupun melihat bagaimana keadaan siang dan bagaimana keadaan malam harinya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman ya. Kalau kita lihat ke atas, semua ranting dan daun itu jadi satu antara satu tempat pohon bambu dan satu tempat lainnya. Kalau ibarat orang Jawa itu bilang dapur ya, dapur daripada pohon bambu ini yang sebelah sini ataupun yang sebelah sana itu jadi satu teman-teman. Jadi ke atas sana itu seperti tidak ada celah ya, seperti tidak ada celah. Ini kalau orang motong bambu ini kesusahan teman-teman, kesusahan, sangat susah ini ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, jadi ketika pertama kali saya masuk di wilayah ini, di area perkebunan bambu ini teman-teman, itu auranya itu sudah mulai terasa teman-teman. Aura negatifnya itu sudah mulai terasa. Ada energi-energi negatif yang memang saya rasakan, walaupun saya tidak mengetahuinya, saya tidak bisa merasakan seperti itu, artinya yang lebih dalam lagi. Tapi daripada bulu kuduk ataupun merinding bagian saya, di bagian pundak saya itu udah terasa banget teman-teman ya. Pada video sebelumnya itu sampai saya nggak kuat ya untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, astagfirullahaladzim. Merinding banget ya saya. Aduh, merinding banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Luar biasa. Ini tempat ya, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kalau udah di atas jam 12 itu boro-boro ada orang ya. Suara-suara ini memang nggak pernah kedengaran teman-teman ya. Ya wajar kalau wilayah ini itu dihuni oleh makhluk yang bukan selain kita ya. Area-area seperti ini karena apa? Karena jangankan rumah ya, orang lewat aja tidak ada teman-teman ya kalau udah malam seperti ini. Siang pun saya rasa tidak semua orang bisa melewati tempat ini ataupun berani masuk ke lokasi sini teman-teman. Pokoknya teman-teman itu harus waspada ketika jalan malam ataupun masuk ke tempat-tempat seperti ini teman-teman ya, karena kita tidak akan pernah tahu siapa dan binatang apa yang ada di sini. Kita harus hati-hati teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan keluar daripada jalur sini teman-teman ya. Nah ini agak susah teman-teman ya, saya harus melompati ranting-ranting dan pohon-pohon kecil ini teman-teman ya. Nah ini agak dalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar. Ini yang tadi kita explore ya, pertama. Nanti kita akan lurus ke sana, terus kita ngambil ngiri. Itu ada tempat juga pohon-pohon bambu dan pohon-pohon besar ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau udah masuk ke wilayah seperti ini, yang harus kita jaga itu adab ya, adab kita. Kita jangan buang air sembarangan. Ketika kita buang air, lebih baik kita tahan dulu, kita buang di rumah ya. Soalnya takutnya kita waktu buang itu ada sesuatu yang memang bukan seperti kita itu pas di area yang kita kencingi ataupun kita buang air ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelah sana teman-teman ya, itu ada pohon bambu. Oke teman-teman ya, mohon dukungannya teman-teman ya, untuk dukung channel Juragan HM, Juragan Horor dan Misteri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena tanpa teman-teman semua, tanpa sahabat-sahabat semua, channel Juragan HM tidak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Dan semoga channel Juragan HM bisa menghibur teman-teman pecinta horor dan misteri. Dan semoga Juragan HM terus bisa berkarya dengan membuat suatu explore video dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman di luar nalar, hal-hal mistis, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share video Juragan HM. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pohon bambu lagi, dan di area sebelah sana itu ada pohon besar ya. Tadi kita di sebelah sana, dan kita lewat jalur sebelah sini. Kita masuk ke area yang baru lagi. Ini ada pohon bambu lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Merinding lagi saya ini, benar-benar merinding saya ini. Nggak tahu teman-teman ya, maksudnya ketika kita masuk ke area yang baru, itu seperti ada penghuni baru lagi tuh teman-teman ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman, saya akan jalan lagi, dan di sini ya kita akan masuk. Ini bukan jalan teman-teman ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kita menerobos ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada binatang ya, ada binatang. Ada tarantula atau laba-laba. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Merinding ya. Dan walaupun ini pohon bambu selalu dipotong ataupun ditebang oleh pemiliknya, tapi aduh, subhanallah, suara apa lagi tuh? Ya Allah, jauhkan hamba dari hal-hal seperti itu ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya Allah. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Di depan ada pohon besar teman-teman ya, cukup besar ini pohonnya. Atau pohon apa? Kalau masalah pohon-pohon saya kurang paham teman-teman ya. Assalamualaikum.
Dan ada pohon talas juga di sini. Kayaknya pemilik daripada kebun ini menanam talas. Ini pohon besar teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi selain pohon bambu, pohon-pohon yang lumayan besar seperti ini biasanya banyak dipercaya oleh masyarakat bahwa pohon seperti ini itu akan identik dengan horor ya, identik dengan penunggu ataupun pohon ini ya. Intinya assalamualaikum, bukan niat saya untuk mengganggu ataupun mengusik yang ada di sini. Saya hanya mencari rezeki dan berbagi pengalaman terkait dengan wilayah ataupun tempat yang ketika siang hari itu dilewati oleh warga, ramai dilintasi oleh masyarakat. Ketika malam hari itu bagaimana keadaannya. Sekali lagi tidak ada niat kami untuk mengganggu ataupun mengusik yang ada di sini. Mohon maaf jikalau memang kami secara tidak sengaja itu sudah mengganggu ataupun mengusik makhluk yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini benar-benar ini nggak terlalu auranya di sini, tidak terlalu teman-teman. Ini saya rasakan di sini auranya tidak terlalu kuat ya. Tapi yang ada di pohon bambu sebelah sana tadi itu lumayan kuat. Kalau di sini itu tidak terlalu, tapi tetap ada, tapi tidak terlalu kuat. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pohonnya besar-besar semua teman-teman ya. Ini kalau dijual jutaan teman-teman, pohon seperti ini sudah. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus menyibak dulu ya, pohon-pohon seperti ini harus disibakkan dulu, karena tidak ada jalan di sini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pohon ini apa ini ya? Nah, antara pohon yang tadi sama pohon yang ini itu masih terasa auranya di sini. Ya. Auranya masih kuat di sini. Oke, assalamualaikum. Ini pohon lumayan besar, lumayan tinggi. Oke, tidak ada niat kami untuk mengganggu. Ya. Nah, itu ada satu pohon lagi yang lumayan besar juga teman-teman ya. Tuh. Suara binatang juga sudah mulai kedengaran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kenapa saya merinding banget ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa tadi itu? Apa tadi itu ya Allah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita keluar, mas, kita keluar. Jangan di sini mas, jangan di sini, kita keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita keluar pokoknya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Aduh, ya Allah, subhanallah. Gak kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dan kita tinggalkan tempat itu. Oke teman-teman ya, kita mulai lagi. Kita udah sampai di jalan setapak ya teman-teman ya. Kita apa itu? Kita sudah ada di jalan setapak. Kita lihat di sini. Oke ya, ini sudah mulai masuk di tempat yang tadi saya tujukan ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Suara-suara binatang malam sudah mulai kian
terdengar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Di depan itu ada pohon bambu teman-teman ya. Depan itu ada pohon bambu. Sebelah sana itu. Intinya kita selalu berdoa dan kita selalu berpikir yang positif ya. Karena kalau kita berbicara tempat ini angker, tempat ini mistis, saya rasa di semua tempat ataupun daerah sama ya teman-teman ya. Bahkan mungkin di luar negeri pun sama. Cuma dengan sesuatu yang dibungkus lain gitu loh ya. Artinya cerita yang pembungkusannya lain. Kalau di Indonesia itu kan hal-hal seperti itu mungkin dikaitkan dengan pohon bambu, pohon besar, pohon yang memang mempunyai usia yang udah lama, itu akan dikaitkan dengan hal-hal mistis, penunggunya begini, begitu kan. Tapi yang jelas apapun dalam konteksnya, ketika kita memasuki wilayah ataupun daerah, kita tetap ucapkan salam dan berdoa. Oke, ini adalah pohon bambu. Subhanallah. Kayak ada yang ketawa gitu. Mungkin kesan-kesan malamnya itu ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Wah, itu ada ini teman-teman, sarang lebah ya. Ada sarang lebah. Nah, ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat Sami untuk mengganggu. Nah, ini adalah sarang lebah ya. Kalau orang bilang, orang Jawa tawon das gitu ya, sarang lebah kepala gitu. Tapi nggak tahu kalau daerah teman-teman ya. Ini saya bercerita sedikit teman-teman. Konon ketika kita menemukan sarang lebah, itu dia tidak di tanah ataupun dia berdekatan dengan tanah, tapi dia dekat dengan tanah, walaupun jaraknya 1 meter ataupun 2 meter, dan itu dibuat dari kecil teman-teman. Ini dibuat dari kecil teman-teman ya. Konon di wilayah sekitar sini itu ada yang menunggu, artinya menginginkan gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab, intinya itu mitos atau cerita rakyat ataupun bagaimana. Ini saya pun tidak paham ya. Ini orang tua dulu mengatakan seperti itu. Ini benar-benar sarang lebah teman-teman. Ini saya zoom teman-teman ya. Saya zoom tuh. Ini sarang lebah ya. Konon itu ya. Konon seperti itu. Saya pun tidak tahu pastilah ya. Intinya siapapun yang ada di sini, saya tidak akan pernah mengganggu, tidak ada niat untuk mengganggu. Saya hanya mengeksplor dan kebetulan ini ada lebah. Dan ini jangan sampai kita usik, karena lebah ini pun mempunyai hak untuk hidup, dan sesuatu yang ada di sini itu pun mempunyai hidupnya sendiri, mempunyai jalannya sendiri. Jadi kita jangan sampai mengusik ataupun mengganggu teman-teman ya. Jangan sampai mengusik ataupun mengganggu. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini adalah sarang lebahnya. Nih. Ya. Ada sarang lebah. Katanya orang dulu kalau sarang lebah itu berdekatan dengan tanah, itu konon ada yang menunggu di wilayah ataupun area ini. Tapi yang jelas, ini saya merinding ya, saya sambil bercerita saya merinding. Saya sekarang ucapkan salam. Assalamualaikum siapapun yang ada di sini. Saya tidak ada niat untuk yang jelek ataupun yang buruk. Saya hanya mengeksplor, permisi. Subhanallah. Ada suara ya. Saya hanya mencari rezeki ya, dengan membuat video untuk ditayangkan di sebuah channel YouTube yaitu Juragan HM. Ya, cukup ini ya, cukup kelihatan teman-teman ya sarang lebahnya. Jadi itu mungkin hanya sebuah mitos ataupun cerita rakyat, cerita cerita daripada orang ke orang ataupun cerita daripada masyarakat.
konon seperti itu, tapi yang jelas wallahu alam ya. Konon di daerah sekitar sini ketika ada suatu lebah, khususnya lebah yang seperti ini wujudnya, itu konon ada yang memilikinya gitu loh ya. Konon ada yang memilikinya. Wallahu alam, kita tidak akan pernah tahu ya. Tapi yang jelas mereka harus tahu bahwa niat kita bukan untuk mengusik ya, tapi kita hanya mengeksplor. Kita minta izin bahwa tempat ini kita akan eksplor ya. Oke, kita tidak mengusik, intinya kita hanya minta izin ya. Luar biasa teman-teman ya. Kebetulan ini malam ini kita temukan. Ini mungkin teman-teman mempunyai cerita ataupun persepsi yang lain ya. Mungkin di daerah teman-teman sama atau tidak. Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga di share supaya juragan horor dan misteri bisa berkembang. Ini saya keluar dari tempat ini. Nah, ini tadi ketika kita memasuki wilayah itu memang agak sedikit berbeda ya. Ada aura-aura yang memang kuat ya. Ada energi negatif yang cukup kuat. Nih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa kita harus senantiasa berhati-hati ketika kita melihat tempat yang agak sedikit bersemak dan belukar, karena di tempat seperti ini binatang-binatang yang memang hidup di sini seperti ular dan sejenisnya itu kalau malam itu biasanya beraktivitas teman-teman ya. Dan untuk yang lain-lain kita minta perlindungan sama Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, kita diselamatkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dia ada pohon bambu lagi. Ini juga tidak terlalu dirawat teman-teman ya. Tapi sering dipotong, kalau kita lihat daripada sini sering dipotong, tapi tidak terawat gitu loh ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sedikit susah jalannya teman-teman ya. Aduh. Karena jalannya ini cukup dalam teman-teman. Apa namanya? Ranting-ranting serta daun ini sudah berguguran dan cukup tebal ya. Ini kalau kita buang puntung rokok ataupun yang mengandung api itu bahaya teman-teman ya. Karena kalau ini sampai terbakar itu bisa merembet kemana-mana ya. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah explore untuk video kali ini teman-teman ya, berkaitan dengan pohon bambu. Mitos yang beredar pada masyarakat, pohon bambu itu konon ada jenis penunggunya ya. Tapi wallahu a'lam jenis apapun, intinya saya tidak mau untuk mengusik, saya hanya mengeksplor ya. Mungkin bagi teman-teman sendiri, pohon-pohon bambu ini menjadi hal yang memang horornya itu luar biasa ya. Karena tempat dari pohon bambu itu sendiri itu memang bersemak banget teman-teman ya. Bersemak banget. Assalamualaikum. Ini nggak ada tempat untuk lewat nih ya. Oke teman-teman ya, ini saya melompat daripada bambu. Nah, kita udah di sisinya sebelahnya ya. Kalau
cerita dari masyarakat sih, di wilayah ini itu sering terdengar suara tangisan, suara anak kecil, terus sering terlihat seorang perempuan yang berada di wilayah ini ya. Wallahu alam, intinya kita tidak mau mengganggu dan kita tidak ingin tahu. Tapi yang jelas itu konon masyarakat di sini mempunyai persepsi ataupun sering mereka itu kayak cerita yang beredar itu membuat masyarakat itu kian takut ya dengan tempat-tempat seperti ini ya. Keangkeran daripada wilayah-wilayah itu kan persepsinya lain-lain. Oke, inilah tempat wilayahnya, dan banyak ya pohon bambu yang memang masih tumbuh di wilayah ini ya. Oke, kita akan jalan lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perut saya udah mulai mual nih teman-teman ya. Kalau biasanya kalau saya sendiri ya, kalau saya terlalu banyak berada di tempat-tempat yang mengandung aura yang negatif ataupun energi negatif, itu biasanya saya mual teman-teman. Ini saya udah mulai mual nih ya, perut saya udah mulai nggak menerima nih. Wallahu alam lah, intinya seperti itu ya. Nah, ini ada pohon yang lumayan rindang. Ini energi negatifnya cukup kuat teman-teman. Saya sih nggak tahu sih, tapi feeling saya gitu loh, feeling saya ini energi negatifnya cukup kuat di sini ya. Wallahu alam, kita tidak pernah tahu dan saya pun nggak tahu ya. Ini pohon bambu semuanya. Nah, ini pohon sengon dan ini kolonjono, ataupun pohon yang untuk ternak ya, tumbuhan yang untuk ternak, rumput untuk ternak ya. Ini posisinya kami dan saya berada di perkebunan sengon ya, dan di kebun ini sendiri itu ditanemin rumput namanya gajahan ataupun kolonjono, pakan untuk ternak ya. Depan ada pohon durian, dan pohon ini di persimpangan. Biasanya pohon-pohon yang di persimpangan itu mempunyai energi negatif ataupun sesuatu yang memang luar biasa, dan kayaknya iya ya, kalau saya lihat sih iya ya, agak sedikit beda. Tapi wajar, namanya ini tempat hutan ya ataupun kebun, wajar kalau memang banyak-banyak yang penunggu ataupun makhluk-makhluk yang memang selain daripada kita ya. Luar biasa ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ada jalan lagi teman-teman ya, ada jalan lagi menuju ke sana. Coba nanti kita akan kemana, telusuri kemana. Oke teman-teman ya, kayaknya kita akan sudahi sampai di sini. Soalnya kita ketika buat video ataupun konten yang berkaitan dengan horor dan misteri, kita harus ada batasannya teman-teman ya. Karena mungkin kita menerima, kita ingin, tetapi fisik kita itu sudah tidak mampu ya untuk menampung energi-energi negatif. Kita kan tidak pernah tahu energi negatif itu seperti apa ya. Nah, dampaknya itu di apa? Dampaknya di organ kita gitu loh. Karena yang bisa merasakan itu adalah organ kita. Mungkin mata kasat kita tidak merasakan, hanya mungkin punggung kita merasakan merinding atau bagaimana kan, tapi organ kita itu, organ dalamannya khususnya itu merasakan teman-teman. Kita tidak pernah tahu ya. Oke, kita akan jalan, kita akan sampai kita tempat pulang ya. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk para teman-teman pecinta horor dan misteri, pokoknya harus selalu berhati-hati ketika kita melintasi area ataupun wilayah-wilayah seperti ini teman-teman ya. Hati-hati terhadap binatang-binatang malam, hati-hati pada tempat, kita jangan sekali-sekali kita kencing ataupun buang air sembarangan, karena kita harus meyakini bahwa yang tinggal di wilayah ini bukan hanya kita berdampingan dengan makhluk seperti makhluk astral ya, ataupun makhluk Allah yang lain ya. Kita harus hormat dan menghormati. Intinya kita masuk ke tempat yang belum pernah kita tahu, kita harus salam,
ataupun yang sudah kita tahu pun kita harus salam. Dan selalu kita berdoa minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, di depan di sini ada pohon pisang ya, ada perkebunan pisang. Ini cukup dirawat oleh pemiliknya. Dan di sebelah sana ada jalan utama ya, jalan besar ya. Jadi kita akan lurus terus dan kita akan keluar daripada jalan utama. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman ya. Ayo. Nah, kita muter teman-teman ya. Ini tadi pohon sengon ini sebelah sana, kita muter ke sini. Kita di tengah-tengah. Dan assalamualaikum ya ahli kubur. Dan ini makam ya. Jadi pertama kita mengeksplor tempat ini teman-teman, itu di area pemakaman teman-teman ya. Dan ini makam keluarga ya teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Pada video yang sebelumnya itu juga kita mengeksplor tentang pohon keluih ya, tentang pohon keluih dan mitos daripada masyarakat di sini. Konon ceritanya di pohon ini, di pohon keluih ini banyak beredar bahwasanya Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Bahwasanya pohon ini itu diyakini masyarakat dan dipercaya masyarakat bahwa penunggu di sini itu sering menampakkan diri atau menampakkan kepada masyarakat, entah sengaja ataupun tidak, yang jelas itu mitos ataupun cerita yang beredar di warga sekitar. Oke, tapi intinya ini memang berdekatan dengan makam. Artinya ketika sesuatu berkaitan dengan makam ataupun hal-hal yang memang berbau mistis, itu lebih menambah kesan ataupun aura yang memang benar-benar kental ya terhadap hal mistisnya. Oke, assalamualaikum. Bukan niat kami untuk mengganggu, tapi kami hanya numpang lewat, minta izin bahwa kami hanya mengeksplor tempat kami, jalan kami. Kami tidak pernah mengganggu. Oke, assalamualaikum. Nah, ini ada paku teman-teman ya, ada 2 paku yang memang konon ketika pohon besar dipaku seperti itu supaya aman lah ya, intinya gitu. Oke teman-teman ya, jadi untuk video kali ini ataupun explore untuk malam ini mungkin sampai di sini, dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ucapan-ucapan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Intinya saya mengingatkan sekali lagi kepada para teman-teman, ketika kita memasuki ataupun kita lewat ataupun kita berada pada tempat yang belum pernah kita tahu ataupun yang sudah kita pernah tahu, kita harus senantiasa berdoa. Yang pertama, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, dan kalau ada waktu teman-teman bisa membaca surat-surat pendek ya. Yang kedua, kita senantiasa ucapkan salam. Karena apa? Salam itu minta keselamatan, doa selamat ya. Jadi salam itu bukan hanya kita yang memahami, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah itu semua memahami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Dan jangan lupa terus dukung channel Juragan Horor dan Misteri ataupun Juragan HM. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.